Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, kembali lagi bersama channel Tekno Gadget Official. So, di video kali ini saya akan review kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Apexel 3. Seperti biasa di sini saya akan review menggunakan HP Poco X3 NFC, dan kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah HP yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Caranya kalian bisa cek menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, anggap saja kalian sudah mendownloadnya ya. Dan langsung saja di sini kita buka dan langsung saja di sini kalian klik start. Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif dan HP kalian itu sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di HP kalian itu belum aktif dan HP kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke baiklah, jika kamera 2 API di HP kalian itu sudah aktif seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi Gcam dan config-nya di deskripsi video ini. Di sana sudah saya letakkan untuk linknya ya, tinggal kalian klik saja. Maka kalian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk aplikasi Gcam-nya, dan langsung saja kalian scroll ke bawah dan langsung saja kalian download. Yang paling atas ya, kalian download, kalian klik, nanti otomatis akan mengunduh. Dan jika sudah selesai kalian download aplikasi Gcam-nya, langsung saja kalian lakukan penginstalan seperti biasa. Oke, di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung buka saja aplikasi Gcam-nya. Ini dia, kita masuk seperti ini. Dan di sini biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan, lalu izinkan. Oke, setelah itu kalian tekan done. Dan langkah selanjutnya kalian wajib masuk ke menu settingan terlebih dahulu untuk membuat folder config-nya. Dengan cara kalian tinggal gesek saja ke bawah seperti ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting, dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya, dan langkah selanjutnya kita tinggal mengekstrak config-nya dengan menggunakan aplikasi ZR Zipper yang seperti ini ya cuy. Usahakan untuk pengekstrakan kalian wajib menggunakan aplikasi ZR Zipper ini. Jangan menggunakan file manager bawaan, nanti akan gagal saat pengekstrakan config-nya. Oke baiklah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi ZR Zipper-nya, dan ini dia config-nya. Langsung saja kalian ekstrak dengan cara kalian tekan seperti ini. Lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian tinggal masukkan password yang ada di dalam video ini. Jika sudah kalian masukkan passwordnya, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format IUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Jika hardware support level di HP kalian itu level full, kalian bisa pakai format yang JPG. Namun apabila hardware support level di HP kalian itu level 3, kalian bisa pakai format yang IUP. Untuk cara ceknya, kalian bisa gunakan aplikasi Kamera 2 Proof yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasinya.
dan maka akan otomatis terdetek di hardware support level ini yang paling atas level 3 tercentang hijau di HP saya. Berarti di HP saya cocok dengan format yang YUP. Jika pula yang tercentang hijau, maka kalian harus pakai format yang JPG. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR-Zipper untuk memindahkan file config-nya. Untuk memindahkan kedua file config ini, kalian tinggal tap satu persatu seperti ini. Lalu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini. Lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini. Lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya untuk memasang config-nya. Oke, kita masuk. Dan untuk memasang config-nya di sini sangat gampang sekali. Kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai dengan HP kalian masing-masing. Karena HP saya level kamera 2 apinya level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Dan langsung saja di sini kita tekan import untuk memasangnya. Oke baiklah cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke baiklah, langsung saja kita review di mode kamera terlebih dahulu dan untuk rinciannya seperti ini. Langsung saja kita shoot di objek seperti ini saja. Baik, kita shoot dan kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kita lihat hasilnya. Oke, ini dia prosesnya. Wow, detail banget ya cuy, dan cerahnya di sini bener-bener pas. Tidak terlalu overexposure, detail yang ditangkap juga jelas dan HDR range yang dihasilkan benar-benar luas banget. Dan di sini tidak ada kebocoran warna sama sekali ya. Untuk saturasinya pun di sini tetap kalem, tidak oversaturasi sama sekali dan gambar yang dihasilkan pun cukup jernih. Oke baiklah, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke cuy, untuk objek kedua seperti ini, kita main objek random saja di taman kota. Langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke baik, kita tunggu prosesnya. Oke, selesai. Dan ini dia hasilnya cuy. Bener-bener perfect banget untuk hasil config yang dihasilkan dari config Apexel 3 by Techno Gadget Official ini. Di sini gambar yang dihasilkan benar-benar terlihat sangat jernih dan detail. Untuk saturasinya pun di sini tidak lebay banget, walaupun sedikit agak pekat ya untuk warna hijaunya, namun tidak terlalu berlebihan. Oke baiklah, sekarang kita coba di mode potretnya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret dan ini dia rinciannya dan rasionya kita naikkan ke 16:9. Langsung saja di sini kita tap dan langsung saja kita shoot. Oke nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke baiklah, proses selesai dan ini dia hasilnya. Bener-bener keren banget, hasil fotonya bener-bener jernih dan kontras yang dihasilkan pun di sini bener-bener terlihat sangat pas banget, tidak overexposure dan untuk skin tone kulit manusianya di sini sangat natural. Bokeh yang dihasilkan pun cukup rapi dan HDR range-nya pun di sini cukup tajam. Oke, untuk gambarnya benar-benar jernih sekali, perfect banget dan kualitas HDR-nya di sini benar-benar tajam banget ya cuy. Oke, sekarang kita coba lagi masih di mode potret namun di tempat yang sedikit berbeda. Oke, langsung saja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu prosesnya. Nice, proses selesai dan ini dia masih konsisten untuk kualitas hasil foto yang dihasilkan di config Apexel 3 ini. Untuk skin tone kulit manusianya di sini sangat normal dan untuk saturasi warna hijaunya di sini cukup naik namun tidak terlalu oversaturasi. Dan untuk warna birunya tetap normal ya cuy. Detail fotonya mantap dan untuk bokeh yang dihasilkan di sini bener-bener perfect banget, smooth dan rapi. Oke, sekarang kita coba di kamera ultrawide nya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide atau di lensa 0,5 dan di mode potret ya. Langsung saja kita tap dan kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR nya hingga selesai.
Oke cuy, proses selesai dan finally ini dia hasil dari config Apexel 3 di mode kamera ultrawide di mode portrait cuy. Bener-bener keren banget, saturasi yang dihasilkan di sini sedikit meningkat dari kamera utamanya ya cuy. Dan untuk bokehnya pun di sini bener-bener rapi dan smooth banget. Detail fotonya tajam dan kualitas gambarnya pun cukup jernih. Oke baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config Apexel 3. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel ini nantinya. Baiklah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.